Halo, ketemu lagi dengan saya Budela di kelas statistika. Jadi kali ini kita akan membahas tentang distribusi frekuensi. Nah, sebelum masuk ke distribusi frekuensi, alangkah baiknya kalau kita itu tahu lebih dulu apa sih yang dimaksud distribusi frekuensi, ya kan? Nah, jadi ada yang namanya data pertama atau data yang baru diperoleh pada suatu observasi itu disebut dengan data mentah ya atau raw data begitu. Nah, lalu data ini itu belum tersusun secara numerik ya. Jadi sebagai contoh data mengenai tinggi badan mahasiswa mungkin ya. Nah, data-data tersebut kan biasanya itu dijejer-jejer atau dibentuk tabel sesuai dengan nama, terus tinggi badannya berapa gitu kan. Nah, data-data ini itu disajikan secara mentah terkadang. Nah, apabila dia disajikan secara berurutan dari yang terbesar ke yang terkecil itu namanya ascending. Kalau dari kecil ke terbesar itu namanya descending. Nah, selisih antara nilai data terbesar, contoh nih 175 dengan selisih 171 ini namanya adalah rentang atau range. Apabila bekerja dengan jumlah data yang cukup besar, biasanya lebih menguntungkan jika data ini disajikan dalam kelas-kelas atau kategori tertentu, bersamaan dengan frekuensi yang bersesuaian. Nah, frekuensi yang dimaksud adalah banyaknya kejadian yang ada pada kelas-kelas tertentu. Nih, di sini ada tabel ya. Ada tabel di sini. Nah, tabel yang menyajikan kelas-kelas data seperti ini dinamakan distribusi frekuensi atau tabel frekuensi. Ya, seperti ini. Distribusi frekuensi atau tabel frekuensi. Nah, lalu apa sih yang dinamakan dengan distribusi frekuensi dan tabel frekuensi? Jadi, uh, tabel distribusi atau tabel frekuensi merupakan cara penyajian data berdasarkan pengelompokan data dalam kelas interval dengan frekuensi tertentu. Nah, penyajian data dengan tabel distribusi seperti ini itu berfungsi untuk memudahkan pembaca atau dapat mengkomunikasikan sekumpulan data yang sangat banyak. Pengelompokan data dengan frekuensi ke dalam kelas interval itu dapat diurutkan dari data terkecil ya ke data yang terbesar. Seperti itu. Misal, di sini ada contoh distribusi tinggi badan 100 siswa SMA ABC. Nah, berdasarkan tabel di atas atau di sini ya, banyak siswa yang tingginya berada dalam rentang 161, maaf, sampai 165 cm itu sebanyak 42 siswa. Nah, salah satu kelemahan dari penyajian data dalam tabel seperti ini adalah tidak terlihatnya data asli atau data mentah raw data seperti itu. Nah, kalau kita ngomongin 100 data tentang tinggi badan siswa, bisa dibayangkan ya, anggap aja namanya A, tinggi badannya 151, B 175. Nah, ini harus berapa kali kita membaca sampai jumlahnya 100. Ini yang dimasukkan dengan data mentah. Ini akan menjadi lebih mudah dan ringkas untuk dibaca apabila dibuat tabel frekuensi seperti ini. Bisa dipahami ya? Nah, selanjutnya, sebentar. Baik. Selanjutnya ada interval kelas. Nah, interval kelas ini merupakan interval yang diberikan untuk menetapkan kelas-kelas dalam distribusi. Kalau dilihat pada tabel ini, ya, interval kelasnya adalah yang pertama,
Ini kelas 1. 151 sampai 155. Kelas 2, 156 sampai 160. Kelas 3, 161 sampai 165. Kelas 4, 166 sampai 170. Dan kelas 5, ada 171 hingga 175. Nah, ini adalah yang dinamakan interval kelas. Ya, interval kelas. Kalau ditanyakin interval kelas 1 yang mana ya? Yang ini. Interval kelas 3 yang mana ya? Yang ini, seperti itu. Ya. Nah, bilangan 151 ini, teman-teman, dan 155, ya, pada interval 151 hingga 155 itu disebut dengan limit kelas. Ya, limit kelas. Berarti kalau 156 sampai 160 ya ini limit kelasnya. Seperti itu. Oke. Nah, karena ini limit kelas seperti itu, berarti angka 151 ini itu disebut dengan limit kelas bawah. Sedangkan 155 adalah limit kelas atas untuk interval kelas 1. Nah, kalau pertanyaannya, tentukan limit kelas bawah dan limit kelas atas untuk interval kelas 4. Berarti 166 ini adalah limit kelas bawah dan 170 adalah limit kelas atas. Oke, bisa dipahami ya. Itu adalah untuk interval kelas, di mana kita membahas apa tadi? Ada limit kelas bawah, dan limit kelas atas. Oke, selanjutnya, sebentar. Selanjutnya kita akan membahas tentang batasan dari kelas. Ya. Nah, batas kelas ini merupakan bilangan terkecil dan terbesar sesungguhnya yang masuk dalam kelas interval tertentu. Jadi batas kelas ini berbeda dengan interval kelas. Kalau interval kelas tadi, limit kelas bawah kan 151, ya kan? Nah, kalau batas kelas bawah itu 150,5. Karena apa? Jadi gini, misalnya, jika dalam pengukuran tinggi badan dilakukan dengan ketelitian 0,5 cm, maka tinggi badan 150,5 itu masuk di 151. Begitu juga dengan tinggi badan 155,5 itu masuk di 155 cm. Seperti itu. Itu untuk batas kelas. Ya. Nah, jadi 150,5 ini ya merupakan batas kelas bawah untuk kelas 1. Ya. Nah, sedangkan 155,5 ini merupakan batas kelas atas. Oke. Jadi harus dipahami ya perbedaannya. Nah, pada prakteknya batas kelas interval ini itu ditentukan berdasarkan rata-rata limit kelas atas suatu interval kelas dan limit kelas bawah interval kelas berikutnya. Misalnya, batas kelas ini 155,5 ini diperoleh dari mana? 155 ditambah 156 dibagi 2. Jadi ini itu 155,5 ini dari 155 ditambah 156 dibagi 2. Nah,
Ini jadinya batas kelas atas. Dan ini juga berlaku untuk interval kelas lainnya. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ada yang namanya lebar interval kelas. Lebar interval kelas. Nah, lebar interval kelas ini merupakan selisih antara batas atas dan batas bawah. Dari mana? Dari batas kelas. Jadi, lebar interval kelas sekali lagi adalah selisih antara batas atas dan batas bawah dari batas kelas. Masih dengan tabel yang sama, misalnya lebar interval dari kelas 1 ya. Lebar interval kelas ini ya, ini kan punya kelas 1 nih. 151 kurang 155 ini ya, bukan kurang ini sorry, dari 151 sampai 155. Jadi lebar intervalnya adalah tadi berapa batasnya? Batas atasnya adalah 155,5 dikurangi 150,5 sama dengan 5. Nah, bagaimana untuk kelas 156 sampai 160? Nah, lebar kelasnya adalah 160,5 dikurangi 155,5 sama dengan 5. Sama ya. Begitu juga untuk kelas 171 sampai 175. Di mana lebar kelasnya adalah 175,5 dikurangi 170,5 sama dengan 5. Seperti itu. Itu untuk lebar interval kelas. Selanjutnya, ada yang namanya tanda kelas. Nah, tanda kelas ini merupakan titik tengah dari interval kelas. Jadi ia diperoleh dengan cara membagi 2 dari limit bawah dan limit atas suatu interval kelas. Misal contohnya di sini tanda kelas untuk kelas interval 166 sampai 170 cm. Itu adalah tanda kelasnya 168. Dari mana 166 tambah 170 dibagi 2. Nah, bagaimana dengan tanda kelas untuk kelas interval 171 hingga 175 cm? Jadinya yaitu 171 ditambah 175 dibagi 2. Ketemulah 173. Nah, itu untuk tanda kelas dari kelas interval 171 hingga 175. Oke. Kita lanjut. Kita lanjut lagi. Nah, selanjutnya ada prosedur umum untuk membuat tabel frekuensi. Nah, di sini ada langkah-langkah. Yang pertama adalah menetapkan data terbesar dan data terkecil, kemudian ditentukan range-nya. Lalu membagi range ini ke dalam sejumlah interval kelas yang mempunyai ukuran yang sama. Jadi interval kelas itu harus mempunyai ukuran yang sama, ya. Nah, biasanya interval kelas itu digunakan antara 5 hingga 20 tergantung pada banyaknya data mentah seperti itu. Lalu hitung lebar interval kelas. Dengan rumus apa ini? D sama dengan range dibagi dengan banyak interval kelas. Nah, kalau diperlukan itu dapat dibulatkan. Misalnya kan jawabannya adalah komanya, ada pecahannya ya. Lalu starting point. Jadi dimulai dengan bagian limit bawah. Ya, interval kelas lainnya seperti itu. Lalu yang kelima, dengan menggunakan limit bawah tadi, nah, ditentukan kelas pertama dan lebar interval kelas seperti itu.
Oke, lalu menyusun semua limit bawah interval secara vertikal, kemudian menentukan limit atas yang bersesuaian. Dan terakhir, kembalilah ke data mentah dan gunakan turus. Turus itu yang gini loh, set. Nah, contoh ya, kalau ada data 50, 70, 66, 80, 51, 62, 63, 70. Nah, coret aja maksudnya turus itu kayak gitu. Kalau sudah dimasukkan ke tabel frekuensi. Oke, langsung saja ke contoh biar punya gambaran seperti apa, ya. Nah, ini adalah contohnya. Bisa dilihat ya. Ini merupakan nilai dari 80 mahasiswa pada ujian akhir statistika. Jadi ada 80 mahasiswa ini nilai-nilainya ya. Nah, langkah selanjutnya yaitu menentukan nilai tertinggi. Nah, nilai tertinggi itu ada 97, di mana 97? Nah, ini ditentukan nilai tertingginya. Dan nilai terendah di sini itu ada 53. Mana 53? Oke, di sini. Nah, jadi range-nya adalah, sekali lagi kalau mencari range, nilai tertinggi dikurangi dengan nilai terendah ya. Ada 44. Ini adalah range-nya. Lalu menetapkan jumlah kelas. Nah, dalam hal ini diambil 10. Bu, kalau seandainya saya mau pakai jumlah kelas 8, boleh? Boleh. 5 boleh? Boleh. Nah, tapi untuk kali ini kita akan memakai 10. Karena kita mengambil kelas 10, jadi lebar interval kelas, yaitu tadi ya, 44 ini dibagi dengan 10, ketemulah 4,4. Nah, 4,4 ini dibulatkan menjadi 5, seperti itu. Lalu diambil bilangan 50 sebagai limit paling bawah. Karena apa? Nilai paling bawah kan 53. Jadi kita bisa start dari angka 50 untuk kelas pertama atau interval pertama. Ya. Lalu selanjutnya, nah, selanjutnya limit bawah untuk kelas kedua adalah 50 ditambah 5, yaitu 55. Jadi adalah 50 sampai 54, baru 55 sampai 59. Seperti itu ya maksudnya ya. Nah, limit bawah kelas ketiga ini untuk 1, 2, nah baru yang ketiga adalah 60 sampai 64. Dan seterusnya. Berarti kalau ini 65 sampai 69. Seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu limit atas kelas interval yang bersesuaian adalah 54 untuk kelas pertama, 59 untuk kelas kedua, dan seterusnya. Jadi ini ya. Lalu yang terakhir, gunakan turus untuk memasukkan data ke dalam interval kelas. Seperti itu. Nah, hasilnya ini akan terlihat di slide berikut. Ini hasilnya. Jadi bisa dilihat, teman-teman, ya, di mana hasilnya adalah seperti ini. Untuk interval kelas 1, dia ada 1 dengan angka 53. Interval kelas 2 ada 2 orang. Interval kelas 3 ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 11 orang. Nah, dan begitu pula selanjutnya. Bisa dilihat ya. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Oke. Next. Nah, ini adalah hasil dari distribusi frekuensi dari data mentah yang sudah kita dapatkan tadi ya. Setelah ditentukan nilainya, range-nya, interval kelasnya. Nah, ini kan bisa dilihat di sini. Ini ada jumlahnya 10 kelas. Sesuai. Oke. Ini dengan limit bawah di kelas 1 sampai dengan limit atas di kelas 10.
Dengan ini frekuensi jumlah mahasiswanya ya, dan ketemu 80 orang. Ini adalah apa namanya? Tabel frekuensi atau distribusi frekuensi untuk tadi. Hasil nilai ujian akhir mahasiswa statistika. Seperti itu. Nah, pola penyebaran ini akan tampak lebih jelas jika digambarkan dengan menggunakan histogram dan juga ada yang namanya poligon. Oke. Lalu bagaimana dengan histogram dan poligon? Kita akan mempelajari di next slide. Sorry. Nah, jadi histogram dan poligon frekuensi. Histogram merupakan sekumpulan persegi panjang dengan yang pertama, alas pada sumbu X, pusat alasnya adalah tanda kelas, dan lebar alasnya adalah lebar kelas interval. Dan tinggi merupakan frekuensi pada kelas yang bersangkutan. Lalu untuk poligon frekuensi, itu merupakan grafik garis yang mengaitkan frekuensi kelas dengan tanda kelas. Jadi kalau kalian bisa lihat di sini, nah ini tabel-tabel ini itu bisa dianggap histogram. Sedangkan grafik seperti ini masuk ke poligon frekuensi. Oke. Untuk lebih jelasnya, contohnya ada di slide ini. Nah, dengan menggunakan data yang tabel nilai 80 mahasiswa tadi, maka histogramnya itu dapat digambarkan seperti ini. Ya, di mana ini merupakan frekuensinya, ya, frekuensi mahasiswanya, dan ini merupakan tanda kelas. Ayo, tadi tanda kelas seperti apa? Yaitu limit bawah ditambah limit atas dibagi 2. Ketemulah seperti ini, ya. Ini merupakan tanda kelas. Seperti yang sudah dilihat tadi di tabel, di mana untuk tanda kelas atau kelas 1 frekuensinya 1, lalu untuk interval kelas 2 frekuensinya 2, untuk interval kelas 3 frekuensinya 11. Nah, jadi seperti ini yang dinamakan histogram. Oke, ini untuk histogram, dan ada juga yang namanya poligon frekuensi. Nah, jadi nanti kalian juga diharapkan untuk dapat membuat poligon frekuensi seperti ini. Masih sama ya, yang sebelah kiri adalah frekuensi, dan yang ini adalah tanda kelas. Tanda kelas tadi, ya, limit bawah ditambah limit atas dibagi 2. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, kita akan membahas tentang distribusi frekuensi relatif dan kumulatif. Untuk distribusi frekuensi relatif sendiri merupakan frekuensi kelas interval relatif terhadap total frekuensi. Rumusnya adalah frekuensi kelas interval dibagi jumlah semua frekuensi. Dan juga ada distribusi frekuensi kumulatif. Ini merupakan jumlah frekuensi pada kelas tersebut dan semua frekuensi yang terdapat pada kelas sebelumnya. Biasanya digunakan batas atas kelas untuk membuat distribusi frekuensi kumulatif. Agak susah ya teorinya. Kita langsung saja ke contohnya. Nah, ini untuk distribusi frekuensi relatif. Ya, kalau tadi untuk membuat distribusi frekuensi atau tabel frekuensi itu kan hanya membutuhkan 2 kolom ini. Dari sini sampai sini. Ya kan? Ini untuk tabel frekuensi. Nah, apabila kalian diminta untuk membuat frekuensi relatif, otomatis kalian harus menambah 2 kolom lagi. Seperti itu. Untuk frekuensi relatif dan frekuensi relatif secara persentase. Ya, oke, ini adalah tabel untuk distribusi frekuensi. Untuk mencari frekuensi relatif adalah frekuensi dibagi dengan jumlah dari frekuensi tersebut.
Nah, karena contoh nih di kelas 1 ya, interval kelas 1. Frekuensinya jumlahnya ada 1 mahasiswa, sedangkan jumlahnya 80, jadi 1/80. Oke. Nah, kalau di prosentase, dia adalah 1,25%. Begitu juga selanjutnya. Untuk di interval kelas 2, frekuensinya adalah 2. Jadi 2/80. Apabila di prosentase adalah 2,50%. Ya. Selanjutnya, untuk di kelas 3, frekuensinya adalah 11 orang. Berarti 11/80. Ketemulah frekuensi relatif 13,75%. Oke, yang kelas 4 frekuensinya adalah 10 orang. Jadi 10/80 ketemulah frekuensi relatif 12,50%. Begitu juga seterusnya. Sama ya. Nah, ketika ini di total adalah 80 dan ini apabila di total semua adalah 1. Karena kan ini pecahan ya kan. Nah, dan ini juga harus di total sama dengan 100%. Itu untuk mengerjakan frekuensi relatif. Lalu bagaimana dengan frekuensi kumulatif? Jadi frekuensi kumulatif adalah sebagai berikut. Bentar. Nah, oke. Oh, maaf. Jadi, ini ada salah tipu, salah penulisan ya. Ini bukan relatif ya. Sekali lagi, ini kalau tadi relatif, ini kumulatif. Ini juga frekuensi kumulatif. Nah, ya. Oke. Kalau tadi frekuensi relatif seperti itu caranya, kalau kumulatif, nah, masih sama dengan menggunakan tabel dari frekuensi tadi, ya, yang ini 2 ini, terus ditambah 2 kolom baru untuk penulisan frekuensi kumulatif dan frekuensi kumulatif secara persentase. Jadinya kalau kumulatif di sini frekuensi kumulatif karena jumlahnya ada 1, jadi di sini masih 1. Untuk rentang nilai 5 kurang dari 59,5 adalah 2 ya, yang di kelas 2. Jadi di sini adalah 3 dari mana? 1 ditambah 2 sama dengan 3. Ya. Lalu untuk yang interval kelas 3 ada 11 orang. Jadi 3 ditambah 11 sama dengan 14. Seperti itu. Lalu untuk interval kelas 4 ada 10 orang. Jadi 14 ditambah 10 sama dengan 24. Begitu juga untuk yang interval kelas 5. Ada 12 orang, berarti 24 ditambah 12 sama dengan 36. Begitu seterusnya sampai di interval kelas terakhir atau kelas 10 itu terdapat jumlah yang sama dengan jumlah frekuensi, yaitu 80. Bagaimana dengan presentasinya? Nah, presentasenya ini juga dilakukan secara kumulatif. Jadi kalau ini berarti 1/80. Ya, sama dengan 1,25%. Yang ini 3/80. Yang ini 3/80. Budaya tulis aja biar nggak bingung. 1/80. Ini 14/80. Sorry, 80. Yang ini 24/80. Yang ini 36/80. Yang ini 57/80. Yang ini 63/80. Nah, seperti itu. Dan seterusnya sampai ini 80/80. Jadinya 100%. Jadi frekuensi kumulatif per presentasinya pun itu juga mengikuti. Seperti itu, teman-teman. Bisa dipahami ya? Oke. Baik. Itu adalah sedikit gambaran, karena kalau banyak kayaknya
akan dibahas di minggu depan tentang distribusi frekuensi. Jadi hari ini kita sudah membahas tentang frekuensi kumulatif, frekuensi relatif, lalu ada poligon frekuensi, ada histogram juga, dan bagaimana cara membuat tabel frekuensi. Jadi Budela harap kalian bisa memahami, dan jangan lupa untuk selalu mengerjakan soal-soal latihan. Karena apa? Statistika itu tidak akan bisa nyantol kalau kalian tidak mengerjakan latihan atau hanya sekedar mendengarkan. Ya. Baik, terima kasih banyak atas atensi dan partisipasinya teman-teman. Kurang lebihnya Budela mohon maaf. Kita akan ketemu lagi minggu depan di kelas statistika. Oke? Kurang lebihnya Budela mohon maaf sekali lagi. Budela akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.